Faktoran dari 49A kuadrat kurang 64B kuadrat adalah, ini adalah soalnya, saya tulis dulu 49A kuadrat dikurang 64B kuadrat. Untuk soal ini dia memenuhi jenis faktor selisih kuadrat. Cara kerja faktor selisih kuadrat yaitu buka dua kurung 49A kuadrat, jika kita akarkan akar 49A kuadrat maka dapat 7. Akar 49 7, akar A kuadrat itu A, maka itu 7A. 7A lalu 64B kuadrat kita akarkan akar 64B kuadrat. Akar 64 itu dapat 8, akar dari B kuadrat itu B, maka 8B dengan 8B, satu tanda positif, satu tanda negatif. Ingat, yang bisa memenuhi faktor selisih akar kuadrat itu syaratnya harus, ini saya tulis syarat biar nanti pahami, syarat harus dua suku, yaitu ini satu yang di kiri, satu yang di kanan, jadi dua suku. Lalu tanda di tengah itu harus tanda negatif, yaitu yang bagian tengah ini harus negatif. Lalu yang ketiga adalah bisa diakar pangkatkan ya. Bisa diakar pangkat artinya jenis ini yang tadi ditulis akar 49A kuadrat itu bisa 7A, akar 64B kuadrat itu bisa 8B, maka dapat hasil ini 7A ditambah 8B lalu 7A dikurang 8B, maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 12. Diketahui 5 kali X tambah 3 kurang 25 sama dengan 3 kali 4X kurang 1. Nilai dari X kurang 1 adalah, langkah pertama kita cari dulu nilai X lewat persamaan ini. 5 buka kurung X tambah 3 kurang 25 sama dengan 3 dikali 4X kurang 1. Distributif dulu yaitu 5 kali X 5 kali 3, jadi 5 kali X dapat 5X, 5 kali 3 dapat 15 dikurang 25 sama dengan distributif ini 3 kali 4X 3 kali min 1, jadi 3 kali min 4X dapat 12X, 3 kali min 1 maka dapat min 3. Sekarang kita sederhanakan 5X, yang ini sederhana, 15 kurang 25 maka dapat min 10 sama dengan 12X dikurang 3. Sekarang kita pindahin 5X ke ruas kanan, lalu yang min 3 kita pindah ke ruas kiri. Lalu min 10 itu tidak pindah, jadi biarin. Lalu yang bagian di sini min 3 pindah ke sebelah jadi positif 3 sama dengan 12X. 5X pindah ke sebelah menjadi kurang 5X. Min 10 ditambah 3 maka dapat min 7 sama dengan 12X dikurang 5X dapat 7X. Jadi sekarang kita tinggal pindah bagian 7 ke sebelah, kali 7 pindah ke sebelah menjadi bagi 7, min 7 dibagi 7 sama dengan X, maka min 1 adalah nilai X. Setelah dapat nilai X, kita masuk langkah kedua yaitu cari nilai X kurang 1. X kurang 1, X nya adalah min 1 dikurang 1, maka hasilnya min 2. Min 2 ini terletak di bagian A. Lanjut soal berikutnya. 13. Himpunan penyelesaian dari min 7P tambah 8 lebih kecil 3P kurang 22.
Untuk P adalah bilangan bulat sekarang kita tulis pertidak sama ini, yaitu min 7P ditambah 8 lebih kecil 3P kurang 22. Sekarang kita pindahin min 3P ke ruas kiri, 8 pindah ke ruas kanan. Maka min 7P positif 3P pindah ke sebelah menjadi min 3P lebih kecil, yang di sini tetap min 22, lalu yang positif 8 pindah ke ruas kanan, maka dapat lawan min 8. Lanjut, min 7P min 3P, maka dapat min 10P lebih kecil min 22, min 8 itu min 30. Ingat, sekarang kita mau pindahin yang kali itu ke sebelah menjadi bagi. Jadi saat min 10 pindah ke sebelah nanti menjadi bagi, yaitu min 30 dibagi min 10. Min 10 pindah ke bagian kanan itu menjadi pembagian, jadi bagi min 10. Ingat, tadi itu ada tanda negatif, yaitu yang di bagian sini itu tanda negatif. Setelah dipindah ke ruas kanan, ini menjadi tanda positif. Jadi saat negatif menjadi tanda positif, maka tanda yang bagian di sini itu harus ada perubahan. Ingat, ini min 10P. Setelah min 10 pindah ke sebelah, itu kan jadi bagi min 10. Tapi ingat, dari tadi yang ruas kiri itu kan kondisinya adalah min. Saat dipindah ini jadi plus, maka tandanya harus dibalik. Kalau lupa dibalikkan itu nanti salah. Jadi tanda kecil ini harus dibalik menjadi tanda besar. Jadi ini adalah tandanya. Kita lanjut lagi. P lebih besar, min dibagi min itu dapat positif. Lalu 30 dibagi 10 maka dapat 3. Jadi P lebih besar dari 3, maka angkanya yang memenuhi adalah yang lebih besar dari 3, yaitu dari angka 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka barisan di sini itu lebih cocok terletak di bagian C. Karena C itu mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan ini juga mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Lanjut soal berikutnya. 14. Dari 150 siswa kelas 9 SMP Merdeka, 90 siswa senang sepak bola, 87 siswa senang basket, dan 60 siswa senang keduanya. Banyaknya siswa yang tidak senang sepak bola maupun basket adalah, di sini kita tulis keterangannya dulu, yaitu kelas 9 itu totalnya ada 150 siswa. Dari 150 siswa ini yang suka sepak bola itu ada 90 siswa. Lalu yang suka basket itu ada 87 siswa. Dan 60 siswa senang keduanya, yaitu suka keduanya, itu sebanyak 60 siswa. Lalu pertanyaan mau cari banyak siswa yang tidak senang keduanya, yaitu tidak senang keduanya. Jadi ketemu soal kayak gini kita biasanya harus pakai cara diagram Venn, yaitu kita buat dulu diagram Venn dengan dua lingkaran yang berpotongan. Satu itu yang untuk kelompok sepak bola, saya singkat SB. Lalu satu lagi yang basket, singkat B. Biasanya kita utamakan yang suka keduanya dulu. Suka keduanya adalah
perpotongan antara sepak bola dengan basket, yaitu 60 di tengah. Lanjut, kita masuk ke sepak bola, itu sebanyak 90 siswa. Sepak bola itu 90 siswa, yang bagian tengah udah isi 60, maka kita 90 dikurang 60 dapat 30. Lalu yang basket itu 87 siswa, yaitu yang lingkaran di sini 87 siswa, yang bagian tengah udah isi 60, maka 87 dikurang 60 maka 27. Lanjut, pertanyaan soal mau cari yang tidak suka keduanya. Tidak senang keduanya atau tidak suka keduanya itu terletak di luar, yaitu ini sepak bola, ini basket. Kalau tidak suka dua-dua ya di luarnya, yaitu simbol X. Lalu pertanyaan, banyak siswa yang tidak senang sepak bola maupun basket adalah, yaitu kita mau cari X. Di sini kalau kita semua ditambah itu nanti menghasilkan 150 siswa. Ingat, yang 30 itu hanya suka sepak bola. 60 ini suka sepak bola dan suka basket. Kalau yang 27 ini hanya suka basket. Dan X ini yaitu tidak suka basket maupun sepak bola. Jadi kita sekarang totalkan, yaitu mulai dari sini 30 ditambah 60 ditambah 27 ini, lalu ditambah X sama dengan 150 siswa. 30 tambah 60 itu 90, 90 tambah 27 dapat 117, ditambah X sama dengan 150. Mau cari X ini positif 117, ini pindah ke sebelah menjadi kurang 150 dikurang 117, maka X dapat hasilnya yaitu 33. Artinya ada 33 siswa yang tidak gemar sepak bola maupun basket. Jadi jawabannya terletak di bagian A. Lanjut soal berikutnya. 15. Perhatikan diagram panah berikut. Yang merupakan fungsi adalah diagram panah nomor. Pengertian fungsi adalah dari daerah asal dipasangin ke daerah kawan itu tepat harus satu pasangan. Jadi kalau dari daerah asal memiliki dua pasangan di bagian kodomain atau daerah kawan itu tidak termasuk fungsi. Kita cek satu-satu ya. Bagian ini hanya satu anggota di bagian B. Ini juga ada satu anggota di bagian B. Kalau nomor angka 3 itu memiliki dua pasang di bagian B, yaitu di kodomain, lalu angka 3 ini ada dua pasang, maka ini tidak termasuk fungsi. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang ini ada satu pasangan ke B, ini ada satu pasangan ke B, ini ada pasangan satu ke B, maka ini termasuk fungsi. Kalau yang gambar ketiga, di sini tidak ada pasangan, yang dua ada tiga pasangan, yang tiga tak ada pasangan. Artinya ini bukan fungsi, karena fungsi itu harus tepat satu pasangan saja. Ini tiga pasangan, jadi ini tidak termasuk fungsi. Sekarang lanjut gambar 4. Angka 1, satu pasangan di B, angka 2, satu pasangan di B, dan angka 3, satu pasangan ke B. Maka ini disebut fungsi. Ingat, fungsi itu memperhatikan yang daerah asal, yaitu yang depan. Jadi yang daerah kawan yaitu kodomain itu tidak diperhatikan. Asalkan daerah asal atau domain ini satu titik harus satu garis. Jadi ini kan ada 3 titik, maka ada 3 garis pasangan ke B. Maka yang termasuk fungsi adalah gambar 2 dan 4. Jawabannya di B.